keduanya adalah untuk mengidentifikasi kondisi pada alat genitalia, terutama di bagian interna, yaitu pada area vagina untuk yang perempuan, ya. Sementara dari hasil pemeriksaan tersebut nanti kita akan identifikasi dalam pengambilan sampel lendir dari vagina pada perempuan dan pada laki-laki lendir dari ya, mengidentifikasi mikroorganisme ya yang ada di area tersebut. Salah satunya yaitu penyebab dari IMS. Apa itu IMS? Apa saja ruang lingkup IMS? Perubahan di bagian membran akibat adanya tumor ataukah kanker, ya. Kemudian nanti identifikasi adanya flor albus. Apa itu flor albus? Flor albus apa? Ya Allah. Flor albus apa? Ya, juga terjadi pada laki-laki dan biasanya cenderung lebih banyak terjadi pada laki-laki. Oke, makanya nanti kita akan identifikasi bagaimana cara pengambilannya. Oke, nah pemeriksaan yang akan dilakukan adalah pemeriksaan penunjang. Oke, pemeriksaan penunjang ini dilakukan oleh medis. Medis itu siapa? Medis itu siapa? Dokter dan dokter spesialis. Nah, udah baca undang-undangnya. Oke? Ini adalah kewenangan dokter dan dokter spesialis, khususnya adalah spesialis obstetri ginekologi. Oke? Sementara untuk tenaga kesehatan boleh melakukan ini terbatas hanya yang sudah tersertifikasi dan dia legal dalam lingkup kependidikannya, yaitu spesialis. Oke, jadi untuk yang generalis, baik nurse ataukah bidan generalis tidak memiliki kewenangan melakukannya. Jadi yang sudah spesialis, ya, dan tersertifikasi sudah ada mengikuti pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pemeriksaan ini. Oke. Nah, untuk kedua pemeriksaan ini kita coba untuk yang pertama, ya, pemeriksaan kolposkopi, ya. Untuk kolposkopi itu tindakan awalnya adalah dilakukan tindakan apus vagina. Oke. Apus vagina itu hanya mengambil lendir dari membran mukosa vagina, bukan di serviks. Maaf ya. Nah, kalau kita buka ini, kondisi awalnya, kalau kita lihat pada bagian genitalia externa, ini genitalia externa, ya, genitalia externa. Kemudian bagian bawahnya ada perineum, ya. Kemudian belakangnya ada anus. Oke. Nah, di dalam bagian labia mayora, labia minora, kemudian kita buka, ini adalah saluran nih. Saluran ini
mengadakan pemeriksaan IVA, pemeriksaan pap smear, dan apus vagina. Oke, IVA sudah? Sudah belum IVA? Belum IVA-nya? Udah. Pap smear udah? Belum. Yang semester lalu belum. Sekarang nggak ada. Dari Lili atau Bu Citra nggak ada. Bu Citra, pap smear. Udah. Oke, nanti kita lihat lagi ya. Oke. Ada 3 pemeriksaan tadi yang akan membedakan bagian mana yang akan kita ambil lendirnya dan kebutuhan cairan apa yang harus disiapkan untuk ketiga pemeriksaan, termasuk alatnya ya. Nah, sekarang kita fokus ke apus vagina. Maka yang diambil adalah lendir yang ada di dalam ini lubang vaginanya, ya, sekitar sini, bukan di cervix. Kalau diambilnya di cervix berarti pemeriksaan apa? IVA dan juga pap smear. Ya. Nah, nanti untuk pemeriksaan kolposkopi mengidentifikasi area cervix dengan menggunakan namanya kolposkopi. Menggunakan apa? Namanya juga ada kopi berarti ada alat yang di dalamnya ada kamera. Oke, alatnya seperti ini, di ujungnya ada kamera. Oke, kameranya nanti akan dimasukkan, mengetukkan. Kameranya akan melihat pada bagian cervix tersebut. Ya, nanti kameranya akan berhubungan dengan komputer sehingga nanti hasil pemeriksaannya akan terlihat di dalam media komputer seperti halnya USG atau endoskopi ya, dan pemeriksaan lain. Sehingga pemeriksaan ini adalah pemeriksaan penunjang yang memang bukan kewenangan perawat. Oke, jadi teman-teman hanya mengetahui saja, kecuali nanti ada di wilayah perbatasan, di wilayah tertinggal, ya, atau di wilayah pedalaman, atau kita sebut dengan daerah 3T. Ya, apa aja 3T? Tertinggal, terpencil, tersembunyi. Isolasi atau terpencil sama aja ya, daerah-daerah pedalaman yang jauh aksesnya, yang ada juga di wilayah perbatasan ya, Indonesia dengan negara yang lain dan seterusnya ya. Perawat akan memiliki kewenangan jika di daerah tersebut memang tidak ada medis. Oke, maka teman-teman hanya untuk mengetahui ini saat ini, mengetahui dan cara melakukannya seperti apa, hanya nanti memang tidak memiliki kewenangan ya. Oke, ini tadi lubang vaginanya, ini cervix, sehingga untuk apus vagina hanya mengambil lendir pada dalam vagina ya. Oke. Steril pasti akan dibungkus oleh kain ya. Cirinya nanti di sini nanti ada tulisannya steril tanggal berapa dan seterusnya. Ya. Ini tertutup semuanya, ada identitas sterilisasi dan seterusnya. Kemudian ini juga steril, ini swab ya. Cotton bud yang digunakan steril. Oke. Dan sudah ada di dalam wadahnya. Tabungnya. Kemudian ini ada air DTT. Oke, apa
air DTT? Apa? Apa itu air desinfektan tingkat tinggi? Desinfeksi tingkat tinggi itu apa? Aqua. Air yang apa? Yang murni. Apa itu air DTT? Tanpa campuran. Kalau campuran itu dari iya apa? Namanya DTT, desinfeksi tingkat tinggi. Itu air apa? Godok. Air yang telah dididihkan. Yang sudah dididihkan berarti berapa derajat kalau dididihkan? Lebih dari 80 derajat Celcius. Sampai berapa lama? Tapi yang diwadahin nanti bukan air yang pakai bukan ya, tapi dibiarkan dulu sampai dingin. Oke, nggak boleh juga ngambil dari air galon. Walaupun itu sudah panas, tapi tidak di ya. Oke. Kemudian ini ada kasak dan yang lain. Tempat sampahnya mana saya? Tempat sampahnya medis, ya biasa ada 3 tempat sampah. Kemudian ini adalah untuk sampah tadi, kasak dan sebagainya. Sebelum masuk ke tempat sampah medis, kemudian ini untuk peredam alat, yaitu air apa untuk peredam? Apa air desinfektan? Itu semester 2 udah diajarin juga. Apa? Untuk meredam alat pakai apa? Ya apa? Ya aja tuh apa? Tadi ini desinfektan tingkat tinggi. Air klorin. Iya. Oke, atau apa lagi? Nanti korosi. Boleh itu buat rendam alat. Ada air lisol. Nanti juga teman-teman lihat berapa persen yang harus disiapkan. Sudah bisa membuat prosentase? Ini semester ini 2. Ya, ada untuk merendam alat, ada untuk membersihkan luka dan seterusnya yang berbeda-beda itu prosentase. Ya. APD, ya. Dan karena ini ada tindakan medis, ada memasukkan alat ke dalam organ tubuh yang kita sebut dengan tindakan konservasi. Ya, oke, maka harus
MBG. Harisnya dimasukkan ke dalam sini, maka upayakan ini tidak kita sentuh. Area ini dimasukkan. Nah ini bagian kain dalam ini masih steril, yang outnya ada dua. Maka tadi saya bilang nggak boleh pegang kain bagian dalam. Oke, boleh menggunakan handscoop yang packaging steril, ya. Nanti disimpan di sini. Setelah dibuka packagingnya, nanti disimpan di sini. Oke, dan lihat ini adalah jok kolong. Oke, ini yang kita sebut dengan regulum atau cemen. Nah, ini untuk menjaga, mempertahankan spekulum tetap buka. Ada pinset chirurgis, anatomis, ya. Kemudian tadi kalau alkohol, cotton bud, ya. Living water atau living kapas, ya. Sudah ada yang
klitoris, kemudian Lubang vagina. mau masuk kita. Peri, berapa kebutuhan kasar untuk wanita haji? Karena tadi dihitung ada berapa kebutuhannya? 5. Labia mayora ada berapa? 4. Labia minora berapa? Terus? Berapa kebutuhannya? Nah, gitu caranya. Nggak boleh berlebih. Kalau berlebih, pasenya bayar lebih. PJS-nya berlebih. Oke? Anda tidak efisien nanti. Itu ya, cara menghitung biaya kebutuhan habis pakai. Nanti teman-teman belajar manajemen. Steril lah, steril. Ini kan nggak steril. Iya. Makanya air tetes. Kalau kotor, nanti bisa kebutuhan kasanya dilebihkan. Misal pasenya habis melahirkan, oke, atau pasenya sedang mengalami
Masuk tapi nanti kebelah tuh, Bu. Iya. Oke. Nah, kemudian baru kita ambil pertahankan pada bagian apa? Atasnya. Steril ini nggak perlu menggunakan cairan apapun kalau untuk hapus vagina. Ya. Kemudian nggak perlu lagi diusap ke bagian objek gelas kecuali nanti untuk spa dan pap smear. Oke, kita masukkan. Oke, nah karena ini besi ya, maaf ya, kan besi. Di sampingnya kan nggak ada besinya ya. Nah, maka pada saat kita memasukkan, yang dioles adalah bagian sini. Oke, kalau yang di ujungnya sentik. Ya. Jadi nggak boleh menyentuh yang ujung, cukup di samping. Sambil kita putar, sehingga nanti akan dapat lendir dari berbagai macam area. Oke, kita ambil, jangan sampai menyentuh. Besi. Setelah keluar, baru kita masukkan. Ini baru dari satu sisi ya. Kita ambil lagi. Untuk bagian sisi dan mukosa yang sebelahnya. Masuk. Putar kembali. Kemudian kelihatan nggak tadi? Iya. Nah, kemudian Keluarkan. kita masukkan lagi. Nanti ini diberikan identitas lengkap, nama pasien, nomor rekam medik, jenis kelamin, ya, kemudian tanggal, jam, serta pemeriksaannya. Nama pemeriksaannya. Ini nanti akan dibawa ke bagian laboratorium. Lab. Lab. Oke, kita di dalam ya. Oke, setelah selesai. Nah, kalau kita mau melanjutkan pemeriksaannya, mau dilanjutkan dengan kolposcopy, nanti ada alat tadi. Oke, contoh. Ini kita umpamakan ini alatnya ya, kameranya. Kemudian itu ada komputernya di situ. Mau sini kan? Itu kabelnya diawasin. Ini yang pulang-pulang langsung sama. Nah, nanti kameranya ini tepat di lubangnya. Ya. Kameranya tepat ke lubang. Nanti yang akan kita lihat dari media komputernya. Kayak yang USG, teman-teman udah pernah lihat USG? Udah. Lab skill udah. Kalau lihat langsung belum? Udah. Lihat langsungnya belum. Alat USG-nya tahu. Oke. Ada alat USG, ada kamera. Kemudian kalau itu kan kameranya ada di Atas perut. bagian abdomennya, ya, dengan alat Doppler dan seterusnya. Nah, ini kameranya Langsung. diperlihatkan di bagian depan, ya, genitalia yang sudah terbuka dengan spekulum. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana perubahan bagian serviksnya, warnanya,
kiri, kemudian baru kita keluarkan. Ya, ini kemudian kita simpan ke Oke, setelah itu baru kita bersihkan lagi. Kita bersihkan ya, ini ada sedikit petir. Water dan pinset, ya. Nggak perlu ada spekulum ya, nggak bisa dimasukin pakai spekulum ya. Nah, tadi kita bersihkan dulu seperti tadi ya. Bersihkan genitalia mulai di bagian simfisis pubis sampai dengan ke bagian meatus uretra. Kita bersihkan sama seperti tadi. Kemudian setelah itu baru kita ambil ini masih pakai loop bolong sama seperti tadi ya prosedurnya. Ingat, ini yang dipegang adalah bagian ini, bagian penisnya, nggak boleh bagian ini, oke? Karena nanti akan menimbulkan ejakulasi, ereksi, ya. Maka kita luruskan supaya nanti bisa lihat saluran uretranya lurus. Kemudian baru kita masukkan. Kemudian napasnya ya. Napasnya kegedean. Kita pegang bagian bawahnya, kemudian posisinya lurus, dan kita masukkan. Oke, sama nanti diputar ya, bagian dalam, karena ini saluran ya, saluran berarti seperti pipa ya, seperti yang tadi. Kita putar di sepanjang salurannya, oke, sampai ke depan, kemudian kita keluarkan. Oke, sudah. Ambil 2 sampel. Ini sayang, ini sudah salah. Sama seperti tadi ya prosedurnya, hanya wajahnya aja yang Mau tanya, ya. kenapa sampelnya harus keluar? Kenapa biasa? Oke, tadi kalau kan masuknya di bagian dalam dulu, ya, baru nanti di bagian terluar. Jadi harus keluar. Ibu mau tanya, tadi kan ibu sempat bilang juga ada kalau misalkan perempuan itu sedang haid atau sedang nifas itu kan pasti akan ada darahnya ya Bu. Itu kan yang kita kalau misal berarti nggak boleh pas lagi haid. Nggak boleh. Soalnya tadi aku bisa. Kalau kita haid. Terima kasih ya Bu ya. Oke, ada lagi.